Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Keputra dengan NIM 32121911012 akan mempresentasikan tentang sains, teknologi, dan lingkungan. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah. Sains, teknologi, dan lingkungan bagi kehidupan. Nah, sebelumnya, sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Sedangkan teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Nah, sains dan teknologi ini memang saling berkaitan ya. Jadi kita mempelajari sains untuk pengamatan dan penelitian suatu masalah, lalu dilanjutkan dengan mempelajari teknologi untuk membuat metode pengolahan alat untuk membantu menyelesaikan masalah lebih mudah. Lalu lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Nah, ini ada contoh peran penting sains, teknologi, dan lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, peran terhadap kebutuhan pokok. Di sini kebutuhan pokok ada 3, sandang, pangan, dan papan. Di sini teman-teman bisa lihat gambar untuk contoh sandang adalah manusia menemukan cara untuk memintal benang sehingga dihasilkan sehelai kain, dan pada saat ini telah ditemukan mesin pintal modern yang dapat memproduksi kain dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat dengan berbagai varian warna dan corak. Lalu ada pangan. Di sini manusia mampu mendapatkan pangan lebih cepat dan mempersingkat waktu panen. Nah, ditemukan pula pestisida sebagai pembasmi hama penyerang tanaman. Sedangkan pada bidang kelautan terdapat alat bernama upwelling untuk mendeteksi ikan yang akan ditangkap. Setelah itu juga manusia telah membuat sebuah pengolahan untuk memperlama masa waktu expire makanan, yaitu fermentasi. Nah, bisa dilihat gambar di sini, fermentasi dari timun ditambahkan, direndam selama beberapa hari menggunakan cuka, gula, dan garam sehingga menjadi acar. Lalu untuk papan, nah, untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, saat ini jumpai gedung-gedung yang bertingkat yang membutuhkan fondasi kuat dari beton untuk dapat menopang dan menahan beratnya. Setelah itu, untuk peran terhadap peningkatan kesehatan, di mana saat ini ketika ada organ tubuh manusia sudah tidak dapat berfungsi lagi, maka upayanya adalah seperti cangkok mata, cangkok hati, cangkok ginjal bukan lagi menjadi hal yang aneh. Bahkan tak jarang pula dilakukan pembuatan organ buatan, yaitu alat buatan manusia yang ditanam di dalam tubuh untuk penggantian bagian-bagian yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Apalagi kemarin ada berita di Amerika Serikat saat pria tua rusak ginjalnya diuji coba diganti dengan ginjal babi dan itu sangat berhasil. Setelah itu ada peran terhadap penyediaan energi. Nah, energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dengan kemajuan teknologi, proses penghilangan minyak dan pengolahannya dapat dilakukan lebih efisien. Di samping itu, ditemukan alat-alatnya juga untuk mengolah potensi alam untuk diubah menjadi energi juga semakin banyak, seperti pemanfaatan air, gelombang laut, angin, untuk menggerakkan generator yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Nah, energi itu sendiri kita gunakan sebagai penerangan lampu, untuk menyalakan kendaraan, pesawat, mobil, motor, dan lain sebagainya.
Setelah itu ada peran terhadap komunikasi dan transportasi. Nah, di sini sains dan teknologi telah membawa perubahan, yaitu kemudahan, kemakmuran, dan kenyamanan dalam kehidupan, seperti kendaraan yang telah dibuat seperti pesawat, mobil, bus, motor, kapal, itu untuk mempermudah dan membuat nyaman kehidupan. Lalu ada gadget seperti handphone dan sosial media sebagai media untuk lebih mudah berinteraksi dengan keluarga yang jauh dari sekitar kita. Setelah itu ada peran bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, dalam pertanian mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor. Di sini traktor bisa dilihat, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat tersebut diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Nah, setelah itu ada di sini peternakan yang mempermudah budidaya hewan dapat meningkat pendapatan kesejahteraan manusia. Lalu di tempat-tempatnya yang lebih modern dibandingkan tradisional. Lalu di sini ada peternakan perikanan yang bisa dilakukan selain di kolam, yaitu membuat kolam kecil sendiri di lingkungan rumah. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, menciptakan alat-alat operasi yang mutakhir, bermacam-macam obat yang bisa digunakan lebih efektif, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosa berbagai penyakit seperti kanker, TBC, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang pertahanan dan keamanan pun peran sains dan teknologi itu sangat penting bagi kehidupan. Seperti manusia telah mampu menciptakan alat dan persenjataan yang sangat canggih sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayahnya dengan baik. Nah, selain dari peran yang sangat positif bagi kehidupan, kemajuan sains dan teknologi di lingkungan ini sangat berpengaruh dan ada dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya ada di bidang komunikasi, yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Lalu penggunaan situs tertentu yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab demi tujuan tertentu. Lalu di bidang ekonomi ada pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan dan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemunduran. Lalu di bidang sosial dan budaya ada kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Setelah itu pola interaksi antar manusia berubah menjadi lebih tertutup. Dan di bidang pendidikan, kerahasiaan alat tes semakin terancam karena semua mudah di-expose di internet. Lalu ada penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Di bidang politik, ada penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan, dan terorisme yang semakin merajalela. Sedangkan di kesehatan lingkungan, adanya polusi baik di air, udara, dan tanah yang diakibatkan dari meningkatnya penggunaan teknologi yang lebih canggih. Setelah itu ada sampah yang banyak berserakan karena sifat konsumtif dari manusia itu sendiri. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama ada upaya preventif, di mana upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya masalah. Nah, bisa dilihat dua contoh di sini, teman-teman. Ini pembuatan mobil bisa dikurangi ya, yang pertama pembuatan kendaraan supaya mengurangi emisi gas di lingkungan. Lalu mengurangi jumlah pembuatan atau pembagian BBM agar masyarakat lebih aware terhadap
terhadap penggunaan sepeda. Lalu yang kedua ada upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan saat terjadinya masalah. Di mana di sini ada dua contoh. Yang pertama menggunakan alat penanggulangan polusi agar dari udara kotor menjadi udara bersih. Setelah itu mengurangi penggunaan BBM menjadi BBN atau bahan bakar nabati. Nah, untuk upaya kuratif di sini adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya masalah tersebut. Di sini ada dua contoh. Ketika polusi udara terkena pencernaan, penghirupan manusia, itu akan menyebabkan penyakit sehingga bisa dilakukan pengobatan yang lebih efisien. Setelah itu, untuk lingkungan yang rusak bisa dilakukan penanaman pohon. Nah, kesimpulannya, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta berbagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Nah, khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.